Tetangga tak kasat mata. Raka dan Dina adalah pasangan muda. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya mereka bisa membeli rumah kecil di pinggiran Surabaya. Rumah tipe 45 dengan halaman depan yang sempit dan pagar besi warna abu-abu. Lingkungannya terlihat tenang. Mayoritas dihuni keluarga muda dan pensiunan. Tak jauh dari rumah mereka berdiri masjid kecil yang azannya selalu terdengar lembut menjelang maghrib. Semuanya terasa sempurna sampai mereka tahu siapa tetangga di ujung gang itu. Hari pertama pindah, Raka sempat memperhatikan rumah di ujung gang. Cat putihnya sudah pudar. Sebagian dindingnya ditumbuhi lumut hijau dan jendelanya tertutup rapat dengan tirai putih kekuningan. Anehnya, lampu di teras depan menyala terang, bahkan di siang hari. Ketika Raka bertanya pada sopir truk yang membantu pindahan, pria itu cuma melirik sekilas. Itu rumah kosong, Pak. Tapi kok lampunya nyala terus ya? Gumamnya. Rakanya tertawa kecil. Ia tidak mau ambil pusing. Tapi malam itu, ketika mereka baru saja menata kamar dan hendak tidur, sesuatu membuatnya terbangun. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari arah halaman depan. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai semen. Raka bangkit, menyingkap tirai jendela. Tidak ada siapapun, hanya lampu jalan yang redup dan suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Tapi kemudian, dari arah rumah ujung gang, ia melihatnya. Bayangan seseorang berdiri di balik tirai putih. Sosok itu tegap, tidak bergerak, seperti sedang memperhatikan sesuatu, mungkin ke arah rumahnya. Raka sempat ingin memanggil, tapi sebelum sempat bersuara, bayang itu menghilang. Ia menatap lama, menunggu. Tidak ada lagi. Ia akhirnya kembali tidur sambil menenangkan diri bahwa mungkin itu hanya bayangan pohon atau efek cahaya. Keesokan paginya, Raka menanyakan rumah itu pada Bu Ratna, tetangga sebelah kanan rumahnya. Bu Ratna seorang pensiunan guru, ramah tapi bicaranya sering pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Oh, rumah ujung itu sudah lama kosong, Nak. Lebih dari 5 tahun mungkin. Jawabnya sambil menyapu halaman. Tapi semalam saya lihat ada orang di dalamnya, kata Raka. Bu Ratna langsung berhenti menyapu. Tatapannya berubah tajam. Lalu ia berkata, "Kamu gak salah lihat. Kadang bukan orang yang kamu lihat, Nak." Rakanya tersenyum kikuk, berpura-pura tak mengerti. Tapi kalimat itu menempel di kepalanya sepanjang hari. Sejak malam itu, gang depan rumah mereka terasa berbeda. Setiap kali lewat, Dina selalu merasakan hawa dingin menusuk kulit. Padahal matahari terik, ia juga mulai sering sakit kepala dan merasa lelah tanpa sebab. Kadang piring di dapur jatuh sendiri, atau pintu belakang terbuka, padahal sudah dikunci. Dan ada satu hal yang makin sering terjadi. Lampu ruang tamu berkedip tepat pukul 00.30 setiap malam. Tidak lebih, tidak kurang. Seolah ada jam gaib yang bekerja di rumah itu. Suatu malam, Raka mendengar suara perempuan berbisik di luar jendela kamarnya. Awalnya pelan, samar, tapi makin lama makin jelas.
Raka. Suara itu seperti seseorang yang memanggil dari luar pagar. Raka segera membuka tirai dan menyorotkan senter ponselnya. Tidak ada siapapun. Tapi di tanah depan pagar, ia melihat bekas telapak kaki kecil, basah, seperti baru menginjak air. Anehnya, hanya satu jejak. Tidak ada langkah berikutnya. Sayang, kamu dengar nggak? Tanya Raka pada Dina yang mulai ketakutan. Dinanya menggeleng, wajahnya pucat. Aku cuma dengar kayak kursi diseret dari ruang tamu. Ketika mereka keluar kamar, benar saja. Kursi kayu di dekat jendela bergeser hampir setengah meter dari posisi semula. Hari-hari berikutnya semakin tidak tenang. Dina sering mengeluh seperti ada yang memperhatikannya saat ia menyapu halaman. Kadang ia mencium bau melati kuat dari arah pagar rumah, padahal tidak ada pohon melati di sekitar situ. Suatu sore, ketika Raka pulang kerja, ia menemukan Dina duduk termenung di ruang tamu. Mas, kamu tadi ninggalin lampu depan nyala? Enggak, kenapa? Lampunya nyala sendiri waktu aku lagi mandi. Pas aku matiin, kedengeran kayak ada yang jalan di depan rumah. Raka mencoba menenangkan istrinya. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak wajar. Ia mulai curiga kalau rumah kosong di ujung gang itu ada hubungannya. Malam berikutnya, ia sengaja duduk di teras dengan kopi dan senter. Hujan baru saja reda. Udara dingin menusuk kulit. Waktu menunjukkan pukul 00:25. Dan seperti biasa, suara itu datang. Langkah pelan dari arah rumah kosong. Raka menyorotkan senter, tapi sinarnya redup dan tiba-tiba padam. Seperti baterainya habis. Dalam kegelapan itu, ia melihat perempuan berambut panjang berdiri di depan pagar rumah kosong. Tubuhnya kurus, mengenakan daster putih. Kepalanya menunduk. Bu, panggil Raka pelan. Perempuan itu perlahan menoleh. Rambut panjangnya bergeser, tapi wajahnya tidak tampak. Dan ketika angin bertiup, sesuatu yang seharusnya tak mungkin terlihat. Bukan wajah manusia, melainkan lubang hitam besar. Kosong, seolah seluruh bagian wajahnya lenyap. Raka tersentak mundur, menjatuhkan cangkir kopinya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya. Atau mungkin menatap ke dalam dirinya. Ketika Raka menutup mata sekejap karena takut, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, Raka jatuh sakit. Tubuhnya demam, wajahnya pucat seperti orang kehabisan darah. Dina panik dan memanggil Bu Ratna untuk membantu. Saat mendengar cerita Raka tentang perempuan tanpa wajah itu, Bu Ratna hanya diam lama, lalu berkata pelan, "Dia sudah kembali, Nak. Sudah saya duga." Raka menatapnya bingung. Maksud ibu siapa? Tapi Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah ujung gang itu dari balik jendela. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat wajah Bu Ratna ketakutan. Benar-benar ketakutan. Sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi merasa sendirian di rumah itu. Sejak malam ketika Raka melihat perempuan tanpa wajah itu, rumah mereka menjadi berbeda. Dina mulai sering mimpi buruk. Hampir setiap malam ia terbangun sambil menjerit. Keringat membasahi wajahnya.
Ketika Raka menenangkannya, Dina selalu berkata hal yang sama. "Mas, aku mimpi lihat anak kecil duduk di depan rumah. Dia megang boneka rusak. Terus dia bilang, 'Ibu pulang.'" Awalnya Raka menganggap itu hanya mimpi akibat stres. Tapi ketika hal-hal aneh mulai muncul di dunia nyata, semua logika perlahan hancur. Pagi itu, Dina menjerit dari depan pagar. Raka berlari menghampiri dan mendapati sebuah boneka lusuh tergeletak di tanah. Boneka itu basah kuyup, seperti baru diambil dari got. Wajahnya sobek, dan di dadanya tertulis dengan spidol pudar, "Sari." "Dari mana boneka ini?" tanya Raka. Dina hanya menggeleng, tubuhnya gemetar. "Tadi pas aku buka pagar udah ada di situ." Hari itu Raka mendatangi rumah Bu Ratna untuk mencari penjelasan. Ia mengetuk pintu dengan perasaan gelisah. Bu Ratna membuka dengan wajah suram. "Masuk, Nak. Kamu pasti sudah lihat sesuatu ya?" Raka menceritakan semuanya. Tentang bayangan di jendela, perempuan tanpa wajah, suara langkah kaki, dan boneka misterius itu. Bu Ratna mendengarkan dengan tenang, lalu menarik napas panjang. "Aku udah tinggal di sini dari sebelum rumah kalian dibangun. Rumah ujung gang itu dulu milik seorang janda muda, namanya Sari. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Tinggal dia sama anaknya Naya, umur 8 tahun. Bu Ratna berhenti sebentar. Matanya menerawang jauh. "Awalnya mereka baik-baik saja. Ibu dan anak yang akrab, suka main di halaman. Tapi lama-lama Sari berubah. Sering duduk di teras malam-malam. Bengong, kadang ngomong sendiri. Katanya didengar suara suaminya manggil dari dalam rumah. Sampai akhirnya, 2 tahun kemudian, Sari ditemukan gantung diri di kamar. Tapi anaknya hilang. Nggak pernah ketemu sampai sekarang." Raka menelan ludah. "Polisi nggak nemu mayatnya?" Bu Ratna menggeleng pelan. "Enggak. Beberapa warga sempat dengar suara tangisan anak kecil malam itu. Tapi waktu dicek, rumahnya kosong. Sejak itu banyak yang lihat bayangan perempuan di jendela. Kadang ada suara anak kecil tertawa. Makanya rumahnya itu dibiarkan kosong." Cerita itu membuat darah Raka berdesir dingin. Malamnya, ketika Dina sudah tidur, Raka menyalakan laptop dan membuka aplikasi CCTV yang ia pasang di depan rumah. Ia memutar rekaman malam sebelumnya. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya halaman gelap dan lampu jalan. Tapi tepat pukul 2:13, muncul bayangan kecil berjalan dari arah rumah ujung gang. Langkahnya pelan, kakinya tak menyentuh tanah dengan wajar, seolah melayang. Anak kecil. Ia berhenti di depan pagar rumah Raka, lalu menatap lurus ke arah kamera. 2 mata hitam besar menatap tajam, kosong seperti lubang. Raka langsung menutup laptopnya. Dadanya berdebar keras. Tapi sejak malam itu, ia tahu mereka tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Dina mengaku sering mendengar suara anak kecil berlari di lorong rumah. Kadang terdengar dari kamar mandi, kadang dari dapur. Suatu malam, ia melihat bayangan kecil lewat di depan kamar sambil tertawa pelan.
Tapi ketika ia buka pintu, lorong kosong. Hanya hawa dingin yang menusuk tulang. Raka berusaha tetap rasional. Ia bahkan meminjam kamera infrared dari temannya yang hobi paranormal. Dengan itu, ia merekam arah rumah kosong dari balkon setiap malam. Malam ketiga, kamera menangkap sesuatu. Melalui layar kecil itu terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jendela rumah kosong. Gaun putihnya lusuh, rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam boneka. Tapi ketika Raka menengok langsung dengan mata telanjang, tidak ada siapapun di sana. Ia memutar ulang video itu berkali-kali. Setiap kali sosok itu muncul, terdengar suara dengungan aneh di audio, seperti radio rusak. Raka mencoba menghapus rekamannya, tapi file itu selalu muncul lagi di laptopnya keesokan hari, meski sudah terhapus. Ketegangan semakin parah ketika pukul 2:17 setiap malam, jam dinding mereka berhenti berdetak. Jarum jam seolah mati total selama beberapa menit, lalu berjalan lagi sendiri. Bu Ratna kemudian memberitahu bahwa pukul 2:17 adalah jam kematian Sari. Suatu malam, Raka nekat mendatangi rumah kosong itu. Ia tidak tahan lagi, harus tahu kebenarannya. Dina memohon agar ia tidak pergi, tapi rasa penasaran sudah menguasai akalnya. Ia membawa senter, kamera, dan air doa dari ustadz kecil di masjid. Gerbang rumah itu berkarat dan berderit keras ketika dibuka. Bau lembab dan debu menyambutnya. Setiap langkah kakinya menimbulkan gema pelan di lantai kosong. Di ruang tamu, ada kursi tua tertutup kain putih, meja berdebu, dan dinding yang pudar. Tapi di antara debu itu tergantung sebuah foto. Perempuan berwajah lembut, berambut panjang, mengenakan kebaya sederhana. Nama di bawahnya tertulis Sari dan Naya. Raka menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Di bawah tangga, ia melihat sesuatu tergantung. Potongan tali tambang yang sudah lapuk. Ia langsung tahu itu bekas tali bunuh diri. Suara kecil terdengar dari arah kamar di lantai atas, seperti langkah kaki anak kecil. Raka menatap ke arah tangga, tapi tidak ada siapapun. Namun saat ia menyorot ke bawah, bayangan kecil melintas cepat di dinding. Suara itu makin dekat, lalu terdengar bisikan pelan, nyaris seperti suara anak kecil. "Om, udah nemuin ibu?" Raka membeku. Senter di tangannya mati. Ruangan gelap total. Dari kegelapan itu, muncul suara tangisan, lalu tawa kecil yang berubah jadi jeritan melengking. Raka berlari keluar sekuat tenaga. Saat melewati pintu depan, ia merasa pundaknya disentuh. Dinginnya seperti es. Ia tak berani menoleh. Raka jatuh pingsan di depan pagar rumahnya sendiri. Satpam perumahan menemukannya subuh. Tubuhnya lemas dan bibirnya pucat. Ketika sadar, ia sudah berada di dalam rumah. Dina menangis di sampingnya. Rakanya berkata pelan, "Aku dengar suara anak itu, Din. Dia nanya, udah nemuin ibunya belum?" Dan sejak malam itu mereka tahu, arwah ibu dan anak itu tidak pernah tenang.
Setelah malam di rumah kosong itu, Raka menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Tubuhnya memang sembuh, tapi matanya tampak kosong dan suaranya berat setiap kali bicara. Ia sering menatap ke arah rumah ujung gang, seperti menunggu seseorang datang. Dina semakin ketakutan. Ia merasa ada yang mengikuti mereka sejak malam itu. Malam-malam mereka menjadi penuh teror. Lampu ruang tamu kembali berkedip setiap pukul 00.30. Kali disertai suara tawa kecil anak perempuan. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar mandi. Raka pernah mengecek sumber suara, tapi tidak menemukan siapapun. Namun setiap kali ia menutup pintu, dari arah dapur terdengar suara kursi digeser. Pelan, seolah ada yang ingin duduk di sana. Suatu pagi, Dina menemukan coretan di dinding dekat kamar tidur. Tulisannya samar, seperti dibuat dengan jari kotor. Temenin ibu. Ia langsung memanggil Raka, tapi saat suaminya datang, tulisan itu sudah lenyap. Hanya bekas goresan tipis tertinggal. Sejak itu, Dina sering melamun di jendela, menatap rumah ujung gang. Kadang ia berkata seperti pada diri sendiri, "Kasihan ya anak itu sendirian." Raka marah, menyuruhnya jangan bicara hal-hal begitu. Tapi semakin dilarang, semakin sering Dina menyebut nama Naya, seolah mengenalnya. Malam itu Raka bermimpi aneh. Ia berada di dalam rumah kosong dalam gelap pekat. Di hadapannya berdiri Sari. Wajahnya pucat, mata kosong, dan di pelukannya boneka lusuh. Sari berkata lirih, "Tolong, dia belum pulang." Ketika Raka bertanya siapa, perempuan itu menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah jendela. Di sana, tampak anak kecil duduk di lantai, menangis. Tapi air matanya bukan air, melainkan darah. Raka terbangun dengan tubuh gemetar dan darah keluar dari hidungnya. Hari berikutnya, Dina mulai berubah. Ia sering bicara sendiri di ruang tamu. Suaranya pelan dan serak, seolah sedang menenangkan seseorang yang tak terlihat. Raka pernah mengintip dari belakang pintu. Dina duduk di lantai menatap kosong ke arah kursi di seberangnya, lalu berkata, "Udah, jangan nangis. Nanti ibu datang kok." Padahal tidak ada siapapun di sana. Ketika Raka menegurnya, Dina menatapnya dengan mata merah seperti habis menangis. "Kamu gak ngerti, Mas. Dia nyari ibunya." Raka mulai panik. Ia memutuskan untuk memanggil Ustadz yang direkomendasikan warga. Ustadz Karim, seorang tua yang dikenal sering membantu menangani rumah yang ada gangguan. Ustadz itu datang sore hari. Begitu masuk ke rumah, wajahnya langsung berubah. "Ada sesuatu yang kuat di sini," katanya pelan. "Energi dari arah rumah sebelah." Ia langsung menyalakan dupa dan membaca ayat-ayat ruqyah. Tapi baru setengah pembacaan, lampu rumah padam, gelap total. Hanya suara gemerisik angin dari ventilasi dan detak jam dinding yang tiba-tiba berhenti. Ustadz Karim berdiam sesaat, lalu berucap dengan nada rendah, "Ini bukan jin biasa. Ini arwah yang terikat. Dia masih ada urusan yang belum selesai." Malam itu, setelah ruqyah, suasana rumah terasa lebih tenang.
Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada tawa anak kecil, dan lampu berhenti berkedip. Raka dan Dina bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, Dina hilang. Pagi itu, Raka bangun sendirian. Pintu rumah terbuka sedikit. Tirai jendela berayun pelan tertiup angin. Ia memanggil-manggil nama istrinya. Memeriksa semua ruangan. Tidak ada. Telepon, dompet, bahkan sandal Dina masih di tempatnya. Tapi satu hal yang aneh, di meja makan ada segelas air dan sepotong roti yang masih hangat, seolah baru disiapkan untuk seseorang. Raka melapor ke pos satpam. Semua warga ikut mencari, menyisir gang, lapangan belakang, hingga sungai kecil di ujung perumahan. Tapi hasilnya nihil. Sampai sore hari, Bu Ratna mengaku melihat Dina berdiri di jendela rumahnya sendiri. Ia melambai pelan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tapi ketika Bu Ratna menghampiri, rumah itu kosong, tidak ada siapapun di dalam. Polisi datang malamnya. Mereka memeriksa rumah Raka dan rumah kosong di ujung gang. Di kamar utama rumah itu, di bawah lantai berdebu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Foto Dina terselip di balik bingkai foto Sari. Raka histeris. Ia tidak percaya. Mencoba meyakinkan semua orang bahwa Dina masih hidup. Tapi tidak ada yang menemukannya. Tidak ada tanda-tanda ia pergi. Sejak hari itu, Raka jarang keluar rumah. Setiap malam duduk di teras, menatap ke arah ujung gang, menunggu sesuatu yang hanya dia tahu. Beberapa minggu kemudian, ia juga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana Raka pergi. Satu warga akhirnya masuk ke rumahnya, semuanya rapi. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang aneh. 2 cangkir teh masih hangat di meja ruang tamu. Dan di antara mereka tergeletak boneka lusuh bertuliskan Sari. Menurut Bu Ratna, malam sebelum Raka menghilang, ia melihat 3 sosok di depan rumah ujung gang. Seorang perempuan dewasa, seorang anak kecil, dan seorang pria berdiri berdekatan. Ketiganya tampak tenang, seperti keluarga kecil yang akhirnya bersatu. Lalu lampu rumah kosong itu menyala terang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Semenjak malam itu, lampu rumah itu tidak pernah padam lagi. Warga sekitar menganggapnya hal biasa. Tapi kadang, ketika lewat tengah malam, mereka mendengar suara tawa anak kecil bercampur nyanyian lembut seorang perempuan dari arah rumah itu. Dan bagi yang cukup berani menatap ke jendela, terkadang terlihat bayangan 3 orang berdiri berdampingan di balik tirai putih. Seorang pria, seorang perempuan, dan anak kecil yang menggenggam boneka lusuh.